Sekarang udah jam 12 malam dan gue belum bisa tidur. Terus gue kepikiran satu cerita yang pernah gue baca di mana ya, majalah Dewasa, nggak tahu, gue lupa. Buat lo yang penakut bisa di skip aja, buat lo yang pemberani juga gak usah sosokan deh, udah skip aja, semuanya skip semuanya, gue kasih cerita nih. Kita sebut saja tokonya ini namanya Rio. Jadi Rio ini adalah mahasiswa aktif semester 3 di salah satu kampus di mana nggak tahu, gue kagak tahu deh, nggak usah ngurus-ngurusin hidup orang, kenapa sih? Nah di semester 3 ini tuh lagi banyaknya tugas, jadi kayak saban hari ada aja tugas tuh dari dosen, mana tugas kelompok mulu. Jadi hampir setiap hari Rio ini selalu nginep di kosan temennya buat ngerjain tugas. Kosan yang biasa dijadiin base camp buat ngerjain tugas kelompok ini adalah kosannya Bayu. Nah hari dimana si Rio dan kawan-kawan ini ngerjain tugas di kosannya Bayu sampai jam 2 pagi baru kelar. Nah mereka mau pulang tanggung, besok ada kelas pagi. Kosannya Bayu deket sama kampus, akhirnya mereka semua memutuskan untuk nginep di kosannya Bayu. Karena mereka bertujuh gitu, kamarnya Bayu nggak terlalu gede, jadi kayak empet-empetan dempet. Akhirnya Bayu menyarankan untuk beberapa temannya pindah gitu, kayak lo pindah deh anjrit, badan lo bau gitu, di kamar paling pojok kosannya, karena di situ lagi kosong dan nggak pernah dikunci. Kita yang pindah ke kamar itu tuh ada si Rio, Yudi, sama Rendra, 3 orang tuh. Masuk hawanya hawa-hawa kamar kosong gimana sih, agak pengap-pengap gitu. Cuma karena mereka udah ngantuk, jadi kayak langsung aja ke kasur dan tidur. Pas baru merem, si Rio ini dengar suara cewek nangis. Karena dia bingung, ini kan kosan laki kok ada suara cewek. Akhirnya dia nanya ke Yudi, lo denger nggak gitu? Iya gue dengar. Pas mereka lagi bingung kan, ini suara siapa nih cewek? Jangan tetangga sebelah nih janda nangis. Terus akhirnya Rendra bilang udah gak usah didengerin, tidur aja. Pas mereka merem lagi, bukannya hilang, suaranya malah tambah kencang. Akhirnya mereka memutuskan untuk mencari sumber suara. Karena di kamar itu kan lampunya mati, karena kan kamar kosong, jadi mereka pakai flash HP dicari-cari. Ternyata suaranya ini dari pojok kamar. Pas mereka samperin, disenterin, ada sesosok cewek yang lagi ke tembok, lagi nangis. Dia pakai baju putih panjang. Dan ternyata cewek itu nangis gara-gara pulang ngaji, sendalnya hilang. Nggak lucu, goblok. Tanpa aba-aba mereka bertiga langsung lari ngibrit kenceng banget keluar dari kosan itu sampai Monas. Kejauhan, nggak bercanda, itu sampai ke warkop deket kosannya Bayu. Jaga warkopnya tuh yang lihat langsung ngomong gara-gara kamar pojok ya. Akhirnya diceritain bahwa 10 tahun yang lalu sebelum jadi kosan cowok, kosan ini tuh adalah kosan cewek, dan salah satu penghuninya ada yang bunuh diri gara-gara putus cinta minum larutan penyemprot serangga gitu, dan itu ada di kamar pojok. Udah lama gak cerita horor, jadi mari kita cerita horor. Kali ini cerita horornya ini dari pengalaman driver ojek online. Kita sebut saja tokonya namanya Rudy ya. Rudy ini mendapatkan tawaran pekerjaan di Pulau Dewata, Bali. Wah, menarik banget kan, kerja di Bali, kerja apaan tuh? Dicari tahu akhirnya ternyata menjadi driver ojek online. Langsung lah, gak pakai lama, Rudy langsung terbang ke Bali. Gak terbang, maksudnya naik pesawat, emangnya Rudy burung terbang. Nah terus sampailah di Pulau Dewata, Bali. Terus dia langsung melaksanakan tes. Nggak tahu gue tes apaan, emang gue Rudy, nggak usah tanya gue deh. Setelah melakukan rangkaian tes, Rudy ini akhirnya diterima. Nah terus habis itu dia nggak langsung kerja. Seminggu setelahnya dia mau keliling-keliling ngafalin jalan-jalan yang ada di Bali sekaligus cuci mata, lihat bule-bule. Ya ilah Rudy, bisa aja lu. Akhirnya setelah sudah seminggu dia lumayan hafal sama jalan di sana, yaudah akhirnya dia mulai kerja nih. Seminggu pertama masih aman damai aja nih. Penumpangnya biasanya adalah mahasiswa-mahasiswa yang pengen diantar ke univ daerah situ, sampai di mana dia mendapatkan pesanan makanan nih, orderan makanan yang cukup banyak. Langsunglah diantar ke tujuannya. Anehnya tujuannya nih, alamat rumah yang dituju oleh Rudy adalah alamat rumah kosong. Banyak orang tua yang bilang jangan percaya sama orang asing, dan ini alasannya. Ini pengalamannya Kak Entin yang benar-benar mengerikan banget karena dia diguna-guna sama orang yang gak dikenal. Sampai dimandiin air comberan. Perkenalkan, nama saya Tintin, tapi orang pada manggil Entin. Saya dari Pangandaran, Jawa Barat. Izinkan saya bercerita tentang apa yang saya alamin kejanggalan selama 2 tahun lalu. Dimana pada tahun 2020 saya memiliki tunangan yang berprofesi dalam seni. Pada waktu itu saya sering banget sakit kepala yang hebat dan sakit perut. Saya juga sering bolak-balik rumah sakit, dirawat inap 1 minggu. Dinyatakan sakit lambung kronis. Namun setelah saya ronsen tidak ada masalah dengan lambung saya. Bahkan dibilang bagus dan gak ada riwayat sakit lambung. Akhirnya saya disuruh pulang lah tuh sama pihak rumah sakit P. Setelah saya pikir emang agak aneh, gak masuk akal. Saya dipertemukan dengan dukun berinisial K. Pada waktu itu bulan Juni 2021. Saya suruh mandi pakai air comberan. Mohon maaf Kak kalau agak jijik. Setelah proses pemandian itu, saya malah melihat sosok wanita berbadan ular memakai selendang berwarna hijau menghalangi kamar saya. Waktu itu paras dia memang cantik, namun karena badannya dia berekor.
aja. Saya sedikit bergidik dan kaget. Bulan Juli saya pergi ke kebun milik kakak saya sama tunangan saya, ponakan saya sama ayah saya dan mama saya. Di saat saya lagi memanen padi, lagi-lagi saya sakit kepala yang hebat banget. Tenggorokan saya juga sakit, badan pun mulai lemas. Saya dibawa ke rumah kakak untuk tiduran. Saya ditinggal lagi ke kebun waktu itu. Saya sendirian di rumah. Waktu saya tidur, saya mendengar ada suara burung. Saya nggak tahu, tapi menurut kepercayaan orang sini, itu burung petanda buruk. Akan ada orang yang meninggal. Persis burung itu berada di atas rumah kakak saya. Ponakan saya pulang dari kebun ke rumah. Saya bilang, saya mau pulang aja. Akhirnya dia bilang ke tunangan saya, jadi ada seorang laki-laki umurnya sekitar 21 tahun, namanya kita panggil aja Seno. Seno tinggal di Bekasi bareng sama keluarganya. Jadi Seno ini tuh anak kedua. Terus sepanjang hidupnya Seno tuh dari kecil dia kayak selalu sial gitu Moebi. Pokoknya dia makin dewasa tuh makin mikir, kenapa ya hidupnya dia tuh selalu sial dan ada aja cobaannya. Satu keluarga Seno tuh juga sebenarnya udah nyerah sama Seno karena kelakuannya si Seno ini kan. Tapi untungnya Seno punya satu teman dekat, namanya Alan. Alan tuh selalu ada buat Seno, sampai di titik terendah Seno juga selalu ada. Selama Seno dirawat, sampai akhirnya suatu malam pas lagi bengong sambil tiduran di kasur, Seno tuh dengar obrolan teman sekamarnya dia. Mereka ngomongin kodam sama jin yang nemenin kita selama hidup. Katanya sih manusia tuh punya kodamnya sendiri. Terus katanya kita bisa ngeliat kodam kita sendiri kalau kita tuh punya ilmu. Seno tuh ngedengernya tertarik banget, tapi dia malu dan gak mau nunjukin kalau dia tuh kepengen depan teman-temannya. Sampai akhirnya Seno dijenguk sama Alan. Terus dia ngomong ke Alan, "Lan, gue penasaran deh, cariin dong mantra buat bisa ngeliat kodam kita sendiri." Terus Seno bilang, "Coba pulang dari sini lo googlein dong Lan, lo cari gitu mantra ngeliat kodam atau mantra ngeliat jin." Akhirnya pulang dari sana Alan nyarilah. Dia buka laptopnya di rumah terus dia google. Tapi Alan gak langsung percaya juga kan. Akhirnya Alan ngulik lebih dalam lagi, dan dia nemuin file PDF yang isinya tuh kayak buku dan pembelajaran tentang dunia gaib. Besokannya Alan langsung pergilah nyamperin si Seno. Tapi sebelum itu Alan tuh ngeprint dulu bagian-bagian mantra dan apa yang harus dilakuin sama Seno. Pas udah ketemu Seno, dikasihlah kertas ke Seno. Dia bilang malam ini mau dia lakuin langsung. Dan Alan ternyata tuh lupa ngasih satu kertas, isinya tuh Seno harus puasa. Jadi kejadian yang gue mau ceritain ini sekitar tahun 2017. Ada seorang perempuan, kita sebut aja namanya Lina. Okay. Lina ini orang yang punya indera keenam lah, yang bisa komunikasi sama makhluk-makhluk halus. Jadi awalnya Moebi, dia bisa komunikasi sama makhluk halus tuh karena waktu kecil dia punya teman imajinasi yang selalu nemenin dia. Kayak anak-anak kan sering ya kejadian punya teman imajinasi. Yeah. Nah, karena masih kecil, Lina ini mikir kalau temennya ini tuh manusia kayak Lina. Gak taunya, lama-lama Lina itu sadar kalau temennya ini tuh bukan manusia, tapi jin. Oh. Jadi jinnya ini tuh kayak nyesuain gitu Moebi. Pas Lina masih kecil, dia juga kecil. Pas udah gede, dia juga jadi orang gede. Jadi mereka tuh tumbuh besar bareng gitu. Berarti jin ini emang jin penunggu rumahnya Lina itu? Lebih ke jin yang ngikutin Lina sih Moe. Oh. Nah tapi Moe, jinnya ini tuh baik banget dan selalu ngingetin Lina untuk sholat sama ngaji. Nah karena Lina sadar kalau sosok ini selalu ngasih energi positif ke dia, jadinya dia gak apa-apa ngebiarin jin ini tuh deket sama dia. Jin ini tuh selalu ngebantuin Lina lah kalau Lina lagi butuh apa-apa. Kayak Lina dan teman-teman terdekatnya tuh sepanjang hidupnya aman-aman aja terus, kayak gak pernah kena masalah atau celaka gitu Moebi. Jadi bisa dibilang Lina itu semacam dukun, tapi dia nggak yang buka praktek dan cuma bantu orang-orang terdekat dia aja. Tapi sekitar umur 25 tahun tuh jinnya mulai minta makanan ke dia. Makanannya jin tuh jorok gitu loh. Sorry ya, kayak kotoran manusia, kotoran hewan, bahkan tulang-tulang gitulah. Selama ini kalau jin itu minta tuh selalu nggak dikasih sama Lina. Tapi kali ini karena Lina udah capek banget dimintain terus, akhirnya dikasih sama Lina Moebi. Singkat cerita, ada sahabatnya Lina, namanya Nisa.
Dia cerita dia sakit hati banget ditinggal sama pacarnya. Ditinggalnya itu tuh karena pacarnya tiba-tiba deket sama cewek lain dan sampai jadian. Di situ Nisa nangis-nangis cerita ke Lina. Lina dengernya nggak tega banget dan jin ini tuh denger juga. Malamnya jinnya ngomong ke Lina. Intinya jinnya ini tuh nyuruh Lina nyantet cowok ini biar jadi suka lagi sama si Nisa. Dan sekalian juga buat nyelakain cewek barunya. Oh. Terus karena Lina juga sakit hati karena sahabatnya digituin, akhirnya dia nanyalah ke jin ini gimana caranya. Akhirnya jin itu ngasih tahu mantra-mantranya. Dan jinnya juga ngasih tahu kalau ritual ini tuh harus dilakuin di atas jam 12 malam. Akhirnya besoknya jam 12 malam, Lina nyobalah ritual ini. Pakai foto cowoknya Nisa dan pacar barunya, sama tanggal lahir mereka juga. Pas udah selesai, jinnya ngabarin Lina kalau ternyata ritualnya itu tuh berhasil. Katanya pacar barunya ini langsung muntah darah dan mantannya Nisa katanya gak peduli sama kondisi cewek barunya ini. Besokannya, Nisa langsung nelfon Lina untuk ngasih tahu kalau pacarnya ini tuh ngajak balikan. Di situ Lina lega banget dengernya dan bilang ke Nisa untuk dijaga baik-baik pacarnya. Malamnya sekitar jam 1 malam, badannya Lina ini tiba-tiba sakit banget satu badan, kayak panas dan ditusuk-tusuk gitu. Besok paginya dia tuh kebangun. Ternyata kondisi badannya tuh masih sama semalam. Terus tiba-tiba ada Nisa di depan rumahnya Lina. Nisa datang dan dengan paniknya Nisa tuh bilang, Lin, ternyata ceweknya pacar aku kemarin disantet orang. Terus Lina ini pura-pura gak tahu dan bilang, kenapa emangnya? Terus kata Nisa, ceweknya katanya muntah darah gak berhenti. Dan ternyata dia punya orang pinter yang bisa nepis kiriman itu, Lin. Oh shit. Terus si Lina tuh nanya, terus ditepisnya gimana, Nis? Terus dia bilang, katanya orang pinternya ini udah ngirim peringatan pertama ke orang yang nyantet dia. Nah malam ini katanya akan dikirim lagi yang lebih parah dari semalam. Wow. Gue mau ceritain pengalaman seorang cewek namanya Tika. Tika, oke. Umurnya tuh 22 tahun dan dia tuh tinggalnya di Bandung. Tika tuh masih kuliah karena kampusnya di Depok. Jadi si Tika ini tuh nyewa apartemen di Depok. Bisa dibilang Tika ini jarang banget pulang ke rumah, apalagi semenjak almarhumah mamanya tuh meninggal 1 tahun lalu. Oke. Jadi Tika benar-benar lebih banyak ngabisin waktu di apartemennya yang di Depok. Sampai akhirnya pas Tika lagi libur semester, Tika kepikiran buat pulang ke rumahnya yang di Bandung. Walaupun sebenarnya rumah di Bandungnya ini tuh kosong, cuma ada orang yang jaga doang. Karena dari kecil Tika emang tinggalnya sama mamanya aja berdua. Oh dia anak tunggal? Iya, dia anak tunggal Moy. Terus. Itu juga jadi alasan terbesar kenapa Tika udah lama gak pulang ke rumahnya. Ya karena setiap dia pulang ke rumah, dia tuh jadi sedih lagi sama dia kepikiran mamanya yang udah gak ada. Jadi Tika nih berusaha buat ngedistract pikirannya dengan dia tinggal dan kuliah di Depok. Tapi karena dia juga bingung mau ngapain lagi di Depok, akhirnya dia pulang ke rumahnya. Tika naik travel dari Depok ke Bandung. Sebenarnya pikirannya Tika tuh selalu mamanya. Dia selalu ingat apapun yang dia dan mamanya lakuin di rumah. Tika juga sempat netesin air mata pas di travel. Tapi di sisi lain dia juga harus kelihatan kuat kan, karena udah setahun yang lalu mamanya meninggal. Setelah 4 jam Depok Bandung, akhirnya kira-kira jam 5 sore sampailah Tika ke rumahnya. Dari pas masuk pagar, Tika mikir apa dia jual aja ya rumah ini. Karena dia ngerasa rumahnya tuh gede banget untuk dia tinggalin sendiri. Pas pikirannya lagi kemana-mana, tiba-tiba dia disamperin sama Pak Rahman. Pak Rahman itu tuh yang biasa jaga rumah Tika selama Tika di Depok. Pak Rahman nanya, Neng di Bandung sampai kapan? Mau ditemenin nginep gak? Berani gak sendiri? Tika jawab, belum tahu sampai kapannya Pak. Gak usah ditemenin gak apa-apa. Ini kan juga rumah saya, kenapa harus takut? Habis itu Pak Rahman bilang, ya udah Neng saya pulang ya. Akhirnya Pak Rahman pulang. Tika lanjut beres-beres masukin baju-baju yang dikoper ke lemarinya. Karena ada Pak Rahman yang lumayan sering bersihin rumah, jadi rumah Tika tuh rasanya bener-bener kayak rumah yang masih ditempatin orang setiap hari gitu Moy, Bi. Gak berdebu lah ya. Iya, Tika juga gak ngerasa asing sama rumahnya. Pokoknya ngerasanya nyaman banget. Sampai akhirnya udah sekitar jam 9 malam, Tika posisinya lagi nonton TV di ruang keluarga. Pas lagi nonton, tiba-tiba dia nangis kejar banget.
Ternyata karena dia keinget almarhumah mamanya yang selalu nonton TV malam-malam sama dia. Pokoknya apapun yang Tika lakuin di rumah itu tuh dia ngerasa bawaannya tuh selalu sedih. Akhirnya sekitar jam 11 malam dia mutusin untuk masuk kamar dan siap-siap tidur. Pas mau tidur, Tika berdoa dan bilang kalau dia tuh mau banget disamperin mamanya di rumah ini. Pokoknya dia tuh mau ngobrol sama mamanya untuk terakhir kalinya. Dia berdoa sambil nangis-nangis saking sedihnya. Pas jam 2 pagi, Tika tiba-tiba kebangun. Dia kayak ngedenger suara TV di bawah tuh nyala. Terus disamperin kan sama Tika ke bawah. Pas dia lagi jalan ke bawah turun tangga, tiba-tiba dia denger kayak suara mamanya tuh lagi ketawa. Tika kaget kan, terus dia lari turun tangga menuju ke ruang keluarga tempat dia nonton TV tadi. Pas Tika ngeliat, gak ada siapa-siapa, tapi bener posisi TV itu tuh nyala. Akhirnya dengan rasa kecewa, dia matiin TV-nya dan dia balik lagi ke kamarnya untuk lanjut tidur. Besokannya, pas Tika bangun tidur, dia ngerasa badannya tuh kayak pegel-pegel gitu satu badan. Terus dia tuh mikir, paling karena kecapean aja kemarin dari Depok. Tadinya Tika mau ketemu teman-temannya yang di Bandung, tapi Tika ini tuh ngerasa kayak gak sanggup gitu loh buat pergi, kecapean banget gitu badannya. Akhirnya dia mutusin untuk di rumah aja, istirahat dulu baru besok pergi ketemu teman-temannya. Karena Tika sendirian, jadi dia sebenarnya gabut kan. Akhirnya dia ke kamar mamanya dan dia buka-buka album foto lamanya. Pas dia buka, dia kaget banget. Tiba-tiba ada suara, Tika. Di situ Tika kaget banget karena itu suara yang persis banget sama mamanya. Tika ngeliat sekeliling tapi nggak ada siapa-siapa. Dia jalan ke arah jendela kamar mamanya, nggak ada orang. Bahkan dia tuh sampai buka pintu kamarnya, nggak ada siapa-siapa juga. Tapi di situ Tika agak seneng karena dia ngerasa mamanya tuh denger doa dia. Akhirnya dia nyoba nyari dan dengerin suara yang manggil dia itu. Tika keluar kamar, dia jalan, masih ada tuh suaranya. Makin lama suaranya makin jelas dan asalnya tuh ternyata dari lantai 3 rumahnya. Nah, lantai 3 rumahnya itu tuh loteng. Tapi di situ Tika tetap ikutin suaranya. Dia naik ke tangga atas, jalan pelan-pelan. Pas dia buka pintunya, Tika ngeliat ada sosok mirip banget sama mamanya lagi duduk ngebelakangin pintu sambil bilang, "Tika, sini nak, mama pulang." Di situ Tika lari masuk ke loteng, nyamperin kursi tempat duduk mamanya. Pas dia ngeliat mamanya, Tika mau meluk mamanya, tapi pas dipeluk, mamanya hilang, bener-bener langsung gak ada. Setelah maghrib, Tika nelfon Pak Rahman untuk ceritain apa yang dia lihat tadi. Pak Rahman di situ kaget banget dengernya. Pak Rahman bahkan bilang untuk jangan pernah ikutin suara itu lagi karena itu nggak mungkin mamanya Tika kan. Tapi Tika di situ nggak peduliin omongan Pak Rahman. Ya kayak si Tika ini tuh udah buta lah dan udah nggak mikir pakai logika lagi. Di situ dia bener-bener ngerasa kalau sosok tadi tuh udah pasti mamanya. Akhirnya sekitar jam 10 malam, Tika ini sengaja pengen banget ngeliat mamanya lagi. Akhirnya dia mancing mamanya dengan tidur di kamar mamanya dengan posisi lampu mati. Jadi tuh gelap banget satu kamarnya. Pas udah matiin lampu, gak ada panggilan suara dari mamanya. Masih hening banget keadaannya. Tika kesel dan gak sabaran sama sekali. Akhirnya Tika ini teriak-teriak ngomong, Mama, mana mama, katanya pulang." Tiba-tiba jendela kamar mama itu kebuka kenceng banget, dak gitu. Bahkan kacanya tuh sampai pecah Moebi. Angin masuk kenceng banget. Terus dari pojok kamar mamanya, sebelah jendelanya dia, Tika tuh ngeliat ada sosok pakai baju putih panjang banget, rambutnya berantakan panjang, sambil senyum-senyum ngeliatin Tika. Terus teriak, "Mama pulang." Aduh anjir. Terus sosok ini tuh berubah-berubah gitu lah Moebi. Tiap 5 detik tiba-tiba jadi mamanya Tika, berubah lagi jadi sosok perempuan ini, berubah lagi jadi mamanya. Pokoknya ganti-ganti terus. Di situ Tika teriak. Dia lari ambil HP-nya di meja dan dia langsung lari ke bawah turun tangga. Keluar dari rumah dan dia langsung nelfonin Pak Rahman. Gak lama Pak Rahman datang dan nenangin Tika. Mereka ngobrol di depan rumah Tika. Terus Pak Rahman ini cerita ke Tika. Katanya apa yang dilihat Tika itu sama persis sama apa yang dilihat Pak Rahman. Katanya itu tuh sosok jin yang menyerupai manusia. Dan semakin dia ngerasa ada manusia yang kepengen dia ada, semakin dia seneng
dan dia akan terus ngikutin orang yang manggil dia. Akhirnya karena Tika ketakutan, di situ Tika makin yakin untuk ngejual rumahnya. Karena setiap malam Tika tidur, Tika masih suka dengar suara mamanya tuh manggil, Tika, Tika. Sampai rumahnya udah kejual dan Tika balik ke Depok pun, Tika tuh kalau lagi ngobrol dan ketawa-tawa sama teman-temannya, kadang dia dengar ada suara ketawa dari belakang yang ngikutin Tika. Tapi karena Tika tahu itu bukan mamanya, jadi dia benar-benar udah nggak peduliin suara itu sama sekali. Cuma setiap malam emang Tika tuh jadi makin keinget mamanya, karena emang suara yang persis mamanya tuh selalu manggil Tika. Tapi dia inget kata Pak Rahman, selama Tika masih berduka dan inget mamanya, sosok ini tuh akan selalu ngikutin Tika. Karena sosok ini ngerasa dipanggil sama Tika dan dibutuhin sama Tika. Wow, salah banget sih Tika pertama kali yang ke rumah di Bandung langsung nyari tahu mamanya kayak gitu ya. Iya makanya Moy. Malah sosok rumahnya itu malah ngikutin Tika ya. Iya benar. Tapi sedih juga gak sih? Tika tuh kangen sama nyokapnya ya gak sih? Iya. Tapi malah kena yang kayak gitu. Iya. Soalnya menurut gue Bi, kalau misal orang lagi sedih banget kan pasti rentan banget kan. Iya. Nah, jadi si Tika ini jadi sasaran empuk buat si makhluk halus yang ada di rumahnya dia di Bandung ini. Iya apalagi rumahnya udah lama kosong kan. Nah,